Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Rama Kertamukti selaku dosen pengampu mata kuliah Semiotika Media dan Analisis Wacana Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hasil belajar saya terkait dengan analisis wacana. Analisis wacana kritis pada model Turn-Van Dijk pada berita penampilan Gibran dalam debat Cawapres jadi sorotan media asing, dinilai tenang dalam menangkis kritik. Media massa sering disebut sebagai kekuatan keempat dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, sebagai alat untuk menyampaikan informasi, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal. Media massa sesuai dengan perannya, yaitu berfungsi sebagai pemberi informasi, pemberi identitas pribadi, sarana integrasi dan interaksi sosial, serta sebagai sarana hiburan. Pada analisis wacana krisis, terhadap wacana sebagai bentuk praktik sosial memiliki tujuan untuk memahami hubungan antara wacana dan perkembangan sosial budaya dalam berbagai domain sosial, dengan dimensi linguistik sebagai fokus utama. Pada analisis wacana kritis model Van Dijk menekankan 3 komponen utama. Dalam komponen teks, penelitian difokuskan pada struktur dan strategi wacana yang digunakan untuk menyampaikan suatu tema atau pesan. Sementara itu, dalam melihat suatu teks, Turn-Van Dijk membagi menjadi 3 tingkatan meliputi. Yang pertama, struktur makro, yaitu makna umum suatu teks yang bisa dipahami melalui ketika melihat topik suatu teks. Kedua, superstruktur, yaitu kerangka suatu teks. Yang ketiga, struktur mikro, yaitu makna wacana dapat diketahui dengan menganalisis, yaitu semantik, sintaksis, stilistika, dan retoris. Jenis wacana ini adalah teks tertulis, karena merupakan wacana yang diwujudkan dalam bahasa tulisan. Selain itu, untuk menerima dan memahami isinya, kita harus membacanya. Karena ditinjau dari cara penyusunan isi dan sifatnya, wacana ini merupakan wacana deskriptif, karena pada dasarnya merupakan rangkaian tuturan yang memaparkan atau melukiskan sesuatu, baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan penuturnya. Pada pembahasan, yaitu kerangka analisis pembahasan teks berita. Judul berita yang saya angkat yaitu penampilan Gibran dalam debat Cawapres jadi sorotan media asing, dinilai tenang menangkis kritik, di mana media ini diterbitkan oleh liputan6.com. Struktur wacana pada bagian struktur makro, pada sub-elemen tematik atau topik, pada bagian topik atau tema, yaitu menghasilkan analisis debat Cawapres alias calon wakil presiden menyisakan sejumlah hal menarik. Salah satunya yaitu sorotan sejumlah media asing terhadap Gibran. Kemudian pada suprastruktur, yaitu elemen skematik skema, menghasilkan judul penampilan Gibran dalam debat Cawapres jadi sorotan media asing, dinilai tenang menangkis kritik. Selanjutnya isi. Dalam debat calon wakil presiden pada tanggal 22 Desember 2023 yang berfokus pada ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Media asing menyoroti khususnya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden Jokowi. Nika Asia, salah satu media asing, menunjukkan poin-poin kunci debat, termasuk pembelaan Gibran terhadap kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
The Straits Times dari Singapura menyoroti ketenangan Gibran dalam menghadapi kritik lawan-lawannya. Kemudian pada Channel News Asia atau CNA mencatat bahwa Gibran meskipun kurang pengalaman tetap tampil fasih dalam menyampaikan visi ekonomi pasangan Prabowo-Gibran. Pemilihan nomor urut pasangan Prabowo-Gibran sebagai nomor urut 2 juga disoroti. Debat ini dianggap lebih tenang dibanding debat capres sebelumnya. Dan debat selanjutnya akan membahas pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional pada tanggal 7 Januari. Selanjutnya penutup atau simpulan. Dari artikel ini, penampilan Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2 dalam debat Cawapres mendapat sorotan positif dari media asing, khususnya Nika Asia. Selanjutnya struktur mikro 1. Pada bagian semantik, yaitu ada latar, detail, maksud, dan pra-anggapan. Pada unsur latar, yaitu diselenggarakan oleh KPU di Jakarta Convention Center pada Jumat malam 22 Desember 2023. Selanjutnya ada unsur detail. Media Jepang, Nika Asia, menyoroti Gibran yang berbicara tentang kecerdasan buatan, pemindahan ibu kota, dan upaya menjadikan Indonesia raja energi hijau. Nika Asia memuji Gibran atas pemahamannya terhadap kebijakan ekonomi ayahnya, terutama pembelaannya terhadap pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Pernyataan lain yang disorot adalah komitmen Gibran terhadap hilirisasi, terutama dalam sektor pertambangan dan pertanian, sebagai bagian dari usaha menciptakan lapangan kerja dan mengatasi middle income trap. Selanjutnya struktur mikro 2, yaitu pada bagian sintaksis, bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti. Unsur bentuk ditulis dengan kompleks dan maju, melibatkan subjek, predikat, dan objek dalam beberapa kalimat, serta penggunaan tanda baca yang konsisten membantu pembacaan menjadi lebih lancar. Selanjutnya unsur koherensi. Setiap paragraf mengikuti urutan kronologis dan topik yang terkait, membangun hubungan logis antara satu ide dengan yang lainnya. Selanjutnya unsur kata ganti. Dalam berita ini menggunakan kata ganti orang ketiga yaitu dia, itu merujuk kepada Gibran dan tokoh-tokoh yang lain. Selanjutnya kognisi sosial. Teks berita ini mencakup berbagai aspek interaksi, respon, dan pandangan tokoh-tokoh politik, serta bagaimana hal tersebut tercermin dalam sorotan media asing, terutama sikap Gibran. Dari artikel tersebut, maka dapat disimpulkan dalam debat Cawapres, yaitu artikel ini fokus pada partisipasi Gibran Rakabuming Raka, yaitu Cawapres nomor urut 2 dan juga merupakan putra dari Presiden Jokowi. Media asing seperti Nika Asia dan Straits Times memberikan sorotan khusus pada Gibran dalam mencermati bagaimana respon Gibran terhadap kritik dan proyek-proyek tertentu, dan pandangannya terhadap AI, pemindahan ibu kota, dan pertumbuhan ekonomi. Pernyataan Gibran tentang kebijakan ekonomi ayahnya dan visi pembangunan Nusantara di Kalimantan Timur juga ikut disoroti. Selain itu, terdapat pula tanggapan Mahfud MD terkait pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan korupsi. Debat Cawapres ini juga menunjukkan dominasi pasangan Prabowo-Gibran dalam jajak pendapat. Sementara suasana debat Cawapres ini dianggap kontras dengan debat Capres sebelumnya. Dan secara keseluruhan, artikel ini mencerminkan dinamika politik menjelang pemilu 2024 di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.